Habib Umar, Habib paling masyhur di masa ini. Kalau beliau sudah hadir, semua Habib hilang, nggak kelihatan namanya. Yang kelihatan hanya Habib Umar. Al-Habib Umar hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Itu pernah zikir anta. Lihat di YouTube-nya itu ada. Jadi kalau nonton YouTube itu yang berkelas nontonnya. Wali-wali Allah yang ditontonnya. Biar nanti kalau mau meninggal nonton YouTube boleh, tapi nonton YouTube-nya Habib Umar. Apa zikir beliau? Anta. Kamu, engkau ya Allah. Itu namanya zikrul hadirin. Itu salah satu hizib wiridnya beliau. Pegang dadanya. Allah. Pakai ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hilangkan ya-nya. Allah. Allah. Ya Allah. Coba lidahnya dikunci. Coba praktek baca di dalam kolbu. Dalam kolbu tidak ada suara. Allah. Lidahnya dilipat ke langit-langit. Allah. Dari dalam lembut. Allah. Allah. Ya Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah hanya memandang ke dalam kolbu. Coba sebut nama Allah di dalam kolbu. Allah. Betapa ridhanya Allah, senangnya Allah. Di kolbu ada namanya. Buka matanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada murabbil qalb, murabbi qalbu. Murabbi qalbu yang mentalkinkan zikir ke dalam qalbu. Yang mentalkinkan apa? Zikir ke dalam qalbu. Lain lagi orangnya. Mereka lah yang dapat izin mentalkin. Dan ini kiainya lebih khusus ke kiai-kiai tariqah zikir. Tidak semua kiai bisa. Tidak semua kiai dapat izin mentalkin. Walaupun boleh mentalkin orang yang sudah mati atau yang mau mati. Tapi ini bukan talqin itu. Ini talqin kolbu yang mati. Inilah makna hadis menurut ahlul haqa'iq. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mati la ilaha illallah. Ahli fikih punya pemahaman lain. Kata ahli fikih, mauta, kata Imam Rifai dan Nawawi, mauta orang yang akan mati sedang sekarat dan telah mati. Tapi bagi ahlullah, para wali-wali Allah yang lebih khas, apa kata mereka? Mauta man kanat qulubuhum maita. Yang siapa saja kolbunya mati, maka talkinkanlah dengan la ilaha illallah. Namun ada orang yang mengeluh, kenapa saya talkin tapi tidak ada rasanya? Kalau ditalkin oleh mursyid, oleh guru, pernah ada ditalkin? Baca la ilaha illallah. Sebenarnya talkin umum sudah dilakukan orang waktu tahlilan dan yasinan. Kenapa tidak ada rasanya? Karena talqinnya umum. Kalau talqin umum, persiapan rohaninya juga umum.
Nah, talqin yang dimaksud di sini adalah talqin yang khusus. Talqin berarti bimbingan nama Allah dimasukkan dari kolbunya guru masuk ke dalam kolbunya murid. Kalau Quran pun itu ditalqin, misalnya abatasa itu talqin. Apa kata guru? Alif lam mim. Lalu kita ikuti, itu namanya talqin Quran. Talqin apa? Itu talqin Qurani. Ada namanya talqin tauhid la ilaha, salah satu sunnah Nabi SAW yang ditinggal banyak orang hari ini, talqin la ilaha illallah. Ya. Rasulullah SAW langsung diajar oleh Allah. Tapi Rasulullah SAW diajarnya di mana? Bukan di kolbunya, langsung kepada ruhnya. Innama ana basyarum mislukum. Katakan hai Muhammad, engkau itu sama kemanusiaannya dengan manusia biasa. Perbedaannya cuma satu. Yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku. Diri Nabi Yuna Muhammad SAW, bagian mana beliau menerima wahyu? Itulah ruhani beliau. Ar-ruh tadi. Ruh beliaulah yang menerima talqin langsung dari Allah. Itulah yang disebut ilmu laduni. Jadi laduni ini gak sembarangan. Laduni itu rahasianya rahasia. Jadi kalau laduni gak ada urusannya dengan kebal. Ya, saya lihat ada orang kirim video. Ustadz, ini ada ilmu laduni. Ternyata ilmu kebal. Ilmu kebal bukan ilmu laduni. Ilmu kebal itu bagian dari bismillahillazi la yadurru ma'asmihi sya'un fil ardi wala fis sama wasamil alim. Itu bagian dari hadis Abu Dawud. Disebut dengan sir atau faidah daripada ismullah, nama Allah. Iya. Rasulullah waktu perang Uhud giginya retak. Rasulullah nggak pakai debus. Berarti perlu nggak ngambil debus. Kalau ingin tahu rahasia bismillahirrahmanirrahim, silakan. Apa-apa, makanya ada orang-orang ahli di situ. Tapi kalau nggak udah melihat Rasulullah itu biasa, manusia biasa. Yang luar biasa ruhaninya. Jadi inilah yang disebut murabbir ruh. Jadi yang murabbir ruh sejati siapa? Allah. Allah murabbir ruh. Maka Allah tiupkan, wahyukan ke dalam qalbu Sayyidina Nabi SAW. La ilaha illa ana. Tiada yang berhak disembah. Tiada yang berhak dicintai kecuali aku. Itu kalam Allah kepada ruhani Rasulullah SAW. Dengan kalam itulah beliau mendidik para sahabat. Maka beliau disebut murabbir ruh. Karena dalam ruh itulah tidak ada lagi sekutu. Kalau di pikiran banyak. Makanya kalau banyak yang bertanya, ini pasti banyak yang bertanya, kenapa saya kalau sholat pikirannya kemana-mana? Benar gak? Kiai aja begitu, apalagi yang bukan kiai. Tanya nih Pak Kiai, saya jujur loh ngomong begitu. Ya. Karena berzikirnya pakai pikiran. Coba zikir pakai kolbu. Maka kolbu senang disebut nama Allah. Maka asma'ullah qutul qulub. Nama-nama Allah itu makanan segarnya kolbu. Jadi ma'rifatul asma, mengenal nama itu segar, sehatlah kolbu. Ini coba yang bisa bahasa Arab. Ma'rifatul asma qutul qulub. Ma'rifatul musamma qutul arwah. Mengenal yang punya nama. Siapa yang punya nama Allah itu?
Ya Allah gitu ya. Allah itu siapa? Itulah yang dibaca dalam tadi istighosah. Ya Latif, Ya Latif. Dia zahir, tapi dia juga batin. Dia zahir, dia dekat, tapi dia halus. Dia dekat, tapi dia halus. Saking halusnya orang yang dekat tidak tahu dia dekat. La tudrikuhul absar. Karena pakai absar, maka Allah tidak dapat dirasakan. Tapi kenapa Allah mengatakan ana jalisun man dzakarani? Hadis sahih Bukhari, hadis qudsi. Aku teman ngobrol, teman duduk. Allah ini kan gak perlu duduk, yang duduk itu hamba. Maka jalis itu makom. Ana jalisun man dzakarani. Aku akan menemani duduknya orang yang mengingat aku. Bapak Ibu, sekarang Allah itu cemburu. Cemburunya tambah kuat. Kenapa? Kalau dulu-dulu orang duduk megang tasbih. Ya Allah, ya Allah. Tahu-tahu tasbih dibid'ahkan ya. Dan gak ada yang membid'ahkan buka TikTok. Buka YouTube tuh gak ada yang bid'ahin. Akhirnya orang kalau duduk, lagi nunggu makan, bahkan lagi makan, gak lagi sholat kan, nonton TikTok. Nonton TikTok nyambi sholat gitu gak? Ya Allah. Ini anak-anak kita sekarang mau makan, itu harus buka TikTok dulu. Ya. Zikir thariqat tiktokiyah. Ya Allah, ya. Ini sama sekarang, mohon maaf Pak Kiai, yang tua-tua juga begitu. Bahkan sebagian ustadz juga begitu. Lah jamaahnya ngikut. Alasannya apa? No, ustadz. Insya Allah kiai-kiai yang di atas gak begitu ya. Kok amin, alhamdulillah. Bayangin kita, ini yang seneng, yang sudah punya kekasih. Kekasih kita WA-WA-an sama nih cewek-cewek nih. Pasangannya, kekasihnya WA-an sama cewek lain. Cemburu nggak? Cemburu. Bapak cemburu nggak Pak? Istri kita, pasangan kita WA-WA-an sama cowok lain. Cemburu nggak? Kayaknya ini kurang cemburu ini. Cemburu nggak Pak? Hah? Cemburu. Kalau istrinya nonton saya cemburu nggak? Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan cemburu. Allah itu lihat orang ini kok seneng buka YouTube, TikTok, YouTube, TikTok, YouTube, TikTok. Begitulah terus. Sayangnya nggak ada hizib TikTokiyah. Nggak ada hizib al-YouTube. Tapi sekarang orang lebih senang begitu. Lo gimana hatinya mau tenang? Walaupun pagi sore sudah zikir 100, tapi buka TikToknya lebih lama. Buka, kalau di YouTube itu ada short ya. Nah, itu akan membuat hati kita dipenuhi oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kerja 8 jam sehari, dapat gaji sekali sebulan. Benar nggak? Itu gaji bumi. Kalau ada orang menjaga hatinya bersama Allah, nggak perlu 8 jam sehari, 2 jam saja sehari. Dia akan dapat gaji langit. Namanya al-minah al-ilahiyah. Bahasa Arabnya ya. Al-minah, jamak dari minhah, al-ilahiyah. Anugerah gaji pemberian langit. Kalau di bumi gajinya duit. Kalau dari langit gajinya asror ma'rifatullah. Rahasia-rahasia dari Allah. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu
Ini handphone, smartphone, tablet itu sekarang kalau kita punya dan tahu caranya, tahu channelnya, bisa download kitab 1000 tiap hari. Langitnya namanya Play Store. Yang penting punya rajin aja tiap hari. Maka orang yang rajin mencet kolbunya tiap hari dengan nama Allah, Allah akan turunkan rahasia-rahasia nama Allah SWT. Jadi nama-nama Allah yang tadi dibaca sama Pak Kiai itu salah satu tombol-tombol langit. Ya batin, ya batin, ya batin, wahai yang maha batin. Wahai yang maha halus tersembunyi, ya Latif. Itu adalah tombol-tombol kolbu. Nama Allah banyak, yang paling masyhur berapa? 99 itu adalah tombolnya kolbu. Pencet-pencetlah. Allah, Allah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi kalau pakai ya, hilangkan alif lamnya. Ya Rahman, Ya Rahman. Kalau ya-nya hilang, pakai alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Itu enak. Ya. Allah, Allah. Mau coba nggak? Mau coba nggak? Mau ngikut? Oke, coba pejamin matanya semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Ya Allah, aku bersaksi. Tutup matanya, tutup matanya. Ya Allah, aku bersaksi. Aku percaya. Aku yakin. Diriku, pegang badannya, tubuhku, darahku, tulangku, dagingku, kulitku, rambutku, dari ujung ubun-ubun kepalaku sampai kakiku adalah ciptaan Engkau ya Allah, dari nur Engkau ya Allah, dari nurullah, nur Muhammad, sama-sama, dari nurullah, nur Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pegang dadanya. Allah. Pakai ya. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Hilangkan ya-nya. Allah, Allah, Ya Allah. Coba lidahnya dikunci. Coba praktek baca di dalam kolbu. Dalam kolbu tidak ada suara. Allah. Lidahnya dilipat ke langit-langit. Allah. Dari dalam lembut. Allah. Allah. Ya Allah.
Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah hanya memandang ke dalam kolbumu. Coba sebut nama Allah di dalam kolbu. Allah, betapa ridhanya Allah, senangnya Allah. Di kolbu ada namanya. Buka matanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu baru sedikit. Baru sedikit. Namanya talqin am, talqin jama'i. Gak tahu kenapa, kok hati saya connect aja. Ya. Semoga Allah ridho. Amin ya rabbal. Nah, itu kalau habis sholat atau sebelum sholat. Mau sholatnya lebih nikmat? Ya, mau sholatnya lebih nikmat? Baca syahadat, baca Fatihah untuk Nabi SAW. Ya, sebelum orang iqamah. Lalu baca nama Allah. Agak 7 kali saja. Pelan-pelan. Rasakan sholatnya lebih nikmat. Pasti lebih nikmat. Ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis Sahih Bukhari, hadis qudsi. Aku membersamainya jika dia sebut namaku. Tapi jangan ditanya di mana dia. Karena tempat hanya bagi makhluk. Allah pencipta tempat. Allah tidak butuh tempat. Itulah makna Al-Latif. Dia hanya dapat dirasakan oleh yang kolbunya mau dibuka. Maka orang yang mau tadi membaca nama Allah, dia sudah mulai merasakan nur lutfiyah, cahaya kelembutannya Allah. Dan cahaya kelembutannya Allah hanya dibaca dengan kolbu. Dimulai dengan zikir bersuara, lalu dengan zikir kalbu. Itulah tidak salah para imam kita mengatakan sebagian a'la zikr zikrul khafi. Zikir paling tinggi tekniknya adalah zikir dengan kalbu, yaitu zikir khafi. Ya, menyebut di dalam kalbu. Kenapa? Nanti kalau orang sekarat masih bisa baca-baca enggak? Rumit. Kalau Allah tidak kembalikan rohnya, kesadarannya, orang sekarat sulit baca. Tapi orang yang sudah biasa membaca. Ini khawatir nih, biasa main TikTok, dikasih TikTok baru meninggal. Tapi orang yang biasa dikasih nama Allah di kolbunya, nanti jika nama itu diingatkan sebelum meninggal, barulah dia wafat dengan tenang. Dan itu terjadi pada Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Siapa nama imamnya? Abu Bakar Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli murid daripada Imam Junaid, kawan dari Imam Al-Hallaj. Tapi beda cara. Hallaj itu kayak Syekh Siti Jenar. Shibli itu, Imam Shibli seperti Sunan Kalijaga. Orang ini ma'rifatnya sama, cuma ibarat yang berbeda. Imam Shibli sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, karena Imam Shibli ini nggak biasa buka TikTok, karena belum ada TikToknya. Nggak pernah buka YouTube juga beliau tuh ya. Nggak punya Facebook, nggak punya Instagram. Imam Shibli hari-harinya biasa nyebut nama Allah. Zikir yang tadi kita baca Allah, Allah. Itu zikirnya Imam Shibli. Jadi ketika sakaratul maut, murid-muridnya yang tidak faham makom dan kondisi gurunya. Apa kata muridnya? Wahai Tuan Syekh, qul la ilaha illallah. Wahai Tuan Syekh, kata si murid, bacalah la ilaha illallah. Apa kata Imam Shibli? La aqulu Allah, Allah, Allah. Saya sudah bersamanya, tidak usah diingatkan lagi. Kamu diam, kira-kira begitu. Aku sudah bersamanya. Maka guru saya ngomong begini, la ilaha illallah zikrul ghaibin. La ilaha illallah itu zikir orang yang masih meyakini Allah itu gaib. Betul,
Mukmin secara umum yu'minuna bil ghaib. Tapi Imam Abu Yazid, Imam Junaid, Imam Shibli, mereka memahami Allah itu tidak hanya batin, Allah juga zahir. Kapan zahir? Jika manusia telah lenyap keakuannya, egonya, di saat itulah dia merasakan Allah itu zahir. Contoh, kalau kita lagi susah, terasa nggak kita perlu butuh kepada Allah? Benar? Benar ya? Susah dulu nih. Mau dikasih susah dulu nih. Biar Allahnya ada terus di hati. Mau begitu. Mau tabrakan dulu baru ingat Allah. Mau kesandung hukum dulu baru ingat Allah. Sebelum kesandung hukum, sebelum tabrakan, sebelum ada masalah, ingatlah Allah. Sebelum banyak musibah, ingat Allah dulu. Jangan musibah dulu baru ingat Allah. Itu yang disebut oleh Imam Notailah Sekandari dalam kitab Hikam. Jika engkau tidak ingat dia saat nikmat itu ada, Allah akan mengingatkan kamu dengan dicabutnya nikmat yang ada itu. Mau yang mana? Nikmatnya tetap ada. Ingat dalam adanya nikmat, bukan ingat setelah nikmat dicabut. Jadi kalau zikirnya yang Nabi yang paling berat masalah dakwahnya Nabi siapa? Yang sampai lari ditelan ikan Nabi siapa? Nabi Yunus. Ada namanya Mas Yunus di sini. Ganteng nggak? Yang ngomong Mbak. Nabiullah Yunus alaihissalam ditelan oleh al-hut, ikan besar raksasa di dalam laut. Bacaan zikirnya apa? La ilaha illa anta. Kok bisa begitu? Ternyata anta zikrul hadirin. Zikir orang yang hatinya sudah hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi punya murid sahabat ada yang lalai, maka diajarin zikir la ilaha. Habib Umar, Habib paling masyhur di masa ini. Kalau beliau sudah hadir, semua Habib hilang, nggak kelihatan namanya. Yang kelihatan hanya Habib Umar. Al-Habib Umar hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Itu pernah zikir anta. Lihat di YouTube-nya itu ada. Jadi kalau nonton YouTube itu yang berkelas nontonnya. Wali-wali Allah yang ditontonnya. Biar nanti kalau mau meninggal nonton YouTube boleh, tapi nonton YouTube-nya Habib Umar. Apa zikir beliau? Anta. Kamu, engkau ya Allah. Itu namanya zikrul hadirin. Itu salah satu hizib wiridnya beliau. Ada lagi zikir muhibbin. Apa zikir muhibbin? Coba cek di Quran. La ilaha illahu jumlahnya lebih dari 20 kali. La ilaha illahu. Paling gampang surat apa? Ayat yang ngusir setan tuh ayat apa? Ayat? Oke, depannya gimana? Ayo coba baca sama-sama biar setannya pergi. Allahu la ilaha illahu. Benar gak? La ilaha illahu. Tapi depannya apa? Kata guru kami, Allahu la ilaha illahu. Ayat kursi itu kenapa mengusir syaitan? Karena tadinya orang lalai kepada Allah, disebutlah nama Allah. Kalau disebut nama Allah khanisa syaitan, maka syaitan belalainya yang menancap di kolbu dia lari. Dia cabut belalainya itu. Kalau bahasa gampangnya jarumnya. Jadi syaitan itu punya jarum,
Di ujung jarumnya itu mirip-mirip seperti speaker. Jadi dia masuk ke dalam kolbu, membisikkan was-was. Kalau orang sebut Allah, itu langsung dicabut. Ihtarakas syaitan. Syaitan terbakar gitu bahasanya. Allahu la. Ini menjadi kaidah dalam zikir. Coba, ini kajian biasa, tapi istilahnya yang agak berat. La ilaha illallah itu lafaznya terdiri dari dua. La ilaha illallah. La ilaha di dalam kitab akidah disebut nafi, peniadaan, menolak wujud, menolak peran, menolak tujuan, menolak cinta. Illallah, kecuali Allah. Jadi kalau mbak-mbak nih, orang datang bawa cinta tidak menyertakan Allah, tolak ya. La ilaha, ya, karena harus disertakan nama Allah. Bukan jualan nama Allah, bukan. Lalu illallah itu isbat, menancapkan nama Allah di dalam hati sedalam-dalamnya sehingga dia nggak keluar lagi. Bahasa Arabnya apa? Isbat, pakai tha. Isbat. Pasti sering dengar kata isbat. Kalau lagi mau puasa ya. Bener. Itu biasanya orang tengkar nggak? Kalau di daerah ini, daerah apa namanya nih? Kelurahan, kecamatan, bagian dari orang sini kiai nggak mau nyebut dirinya orang Jawa Malang gitu ya. Ternyata orang Malang tuh maksudnya dia bukan Jawa. Ya, orang mana mas? Orang Malang. Kalau orang Jawa Malang pasti bilangnya apa? Saya orang Jawa asal Malang. Itu pinternya orang Madura itu ya. Masya Allah, kampungnya di sini rapi-rapi, bersih-bersih. Semoga Allah berkahi dan jaga. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Cara pertamanya, mantapkan lu nama Allah di dalam qol. Jadi kenapa zikir tidak nikmat? Karena belum dimantapkan Allah di depannya. Allahu la ilaha illahu. Ya, sebut dulu nama Allah dalam qalbu, baru baca la ilaha illallah. Imam Shibli tadi, dia sudah tidak baca lagi la ilaha illa, yang dia baca cuma Allah, itu yang dia baca. Jemaah yang bukan Allah, hadis ini Adabani Rabbi, Allah mendidikku fa ahsana ta'dibi, maka Allah membaguskan, melembutkan didikanku. Ahsan itu juga bermakna ajmal, juga bermakna altaf, lembut. Maka karena Allah itu maha latif, maka mengajarkan rasa bertuhan mesti juga latif, lembut. Tapi ada kiai mengajarkan Allah yang zahir, makanya ngajarnya agak keras. Jadi saya husnuzon sama kiai-kiai, habib-habib yang keras, mungkin dia mendapatkan cahaya nur az-zahir. Jadi jangan, kok kiai ini keras ya, mungkin nurul jalal. Jadi ada dua nur dalam membidik, nurul jalal dan nur jamal. Punya guru yang galak gak di sekolah, di pesantren? Itu namanya nur jalal. Gak usah ditolak, emang begitu adanya. Betul. Ada guru yang lembut, kalau dia masuk langsung nafas kita panjang. Alhamdulillah. Kalau guru yang nurul jalal masuk, nafasnya tertahan gitu ya.
Kalau orang melihat apa saja yang terlihat nurnya Allah, itulah orang yang disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang yang zikir berdiri, duduk dan tidur itu bukan yang komat kamit berdiri, duduk, tidur, tapi kemanapun dia memandang yang dilihat nurnya Allah SWT. Saya mau tanya, adakah di alam semesta ini Allah tidak berperan? Ada nggak? Itu kumisnya tumbuh satu kumis, apakah lepas dari kekuasaan Allah? Yang sudah ubanan bisa protes nggak? Ban, kamu jangan keluar dong, bisa gitu nggak? Saya termasuk banyak ini ubannya ini. Padahal mau ngomong, uban kamu jangan keluar dulu dong, aku masih muda. Itu nggak bisa. Ternyata uban tumbuh dengan kun fayakunnya Allah, bukan dengan kunnya Ar-Razi. Kalau kunnya Ar-Razi jadi dukun. Artinya apa? Satu helai rambut pun saya tidak kuasa. Maka selama ini yang meyakini tubuh ini tubuh dia, itu keliru. Tubuh ini betul zahirnya tubuh kita, tapi hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masih sehat. Mungkin di sini keluarganya sudah ada yang kena stroke, mohon maaf. Kita doakan semoga beliau ridho. Ya. Kalau orang sudah stroke mau ke kanan, perginya ke kiri, benar nggak? Itu masih biasa. Ada yang sudah nggak bisa, disuruh naik tangannya nggak bisa naik. Tanda dia tidak kuasa kepada tubuhnya, karena tubuh ini milik. Terus kalau gitu salah Allah dong orang stroke? Enggak. Ya. Saya kasih motor, terus motornya dipakai 3 tahun, rusak nggak diganti oli, itu salah saya apa salah siapa? Salah yang make. Tubuh ini kendaraan lebih canggih dari mobil, lebih canggih dari motor. Punya tubuh tidak dirawat. Mau tidur masih nonton, ya, nggak ngerawat namanya. Kalau nonton cahayanya kenceng, itu nggak merawat mata, makanya matanya rusak. Tapi ada memang karena umur tuh lain cerita ya. Kalau umur sekian tuh harus pakai kacamata ya. Tapi ada yang bukan itu. Coba anak-anak kita sekarang banyak kecil-kecil sudah pakai kacamata. Ini mungkin karena faktor itu. Yang sudah pakai kacamata nggak usah bersedih ya. Diterima aja ya. Emang dari sononya udah begitu ya. Jadi kalau tubuh kita sakit, jangan salahkan Allah. Cukup katakan, ya Allah, aku yang salah. Makan gak dijaga. Kita sakit perut, masa Allah yang salahin? Yang makan kita, Allah makan gak? Allah gak perlu makan. Allah cuma sediain nih makanan.